Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwati fillah, sekarang kita akan mempelajari durusul lughah, pelajaran bahasa Arab li ghairin natiqin biha, yang dikarang oleh Dr. Fania Abdul Rahim. Dia adalah seorang mantan dosen di Universitas Islam Madinah. Dia pernah menjadi dekan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Islam tersebut, dan sekarang dia adalah ketua percetakan Arab Saudi. Kita masuk aja ke pelajaran pertama, yaitu ad-darsul awal. Hadza artinya ini. Hadza itu merupakan sebuah kata tunjuk yang di dalam bahasa Arab istilah ini dikenal dengan isim istifham, ya. Sebuah kata tanya yang dimana dia digunakan untuk lil ba'id, ya. Lil qarib, dekat, ya, untuk dekat. Kemudian kita masuk ke contoh di berikutnya, ya. Hadza baitun. Kita lihat di sini ada contoh hadza baitun, ya. Merupakan bentuk kalimat sederhana yang dimana bentuknya subjek dan predikat. Di dalam bahasa Arab, subjek predikat yang sederhana ini disebut dengan jumlah ismiyah, ya, karena dimulai dengan nomina. Nomina itu adalah kata benda. Kemudian karena dimulai dengan kata benda disebut dengan jumlah ismiyah, ya, isim adalah kata benda. Kemudian di dalam bahasa Arab ada dalam bahasa Arab kita kenal dengan ma'rifah dan nakirah, di mana di pelajaran ini ma'rifah itu adalah hadza dan nakirah baitun. Apa itu ma'rifah? Ma'rifah itu adalah di dalam bahasa Inggris disebut dengan definitif, ya. Begitu juga bahasa Indonesia adalah nomina definitif. Apa itu definitif? Definitif itu adalah sesuatu yang jelas penunjukannya, ya, jadi jelas yang dimaksud. Sementara dengan yang indefinitif, lawan dari kata definitif, yang bersifat umum. Di dalam bahasa Arab yang bersifat umum itu dipakai tanwin, ya. Kalau bahasa Indonesia menambahkan di awalnya seorang, sebuah, atau seekor. Kalau dalam bahasa Arab menambah partikel, ya, partikel definitif sebuah e dan n, itu disebut dengan partikel indefinitif. Partikel di dalam bahasa Arab untuk menandakan suatu kata definitif, kita perlu perlu menambahkan tanwin, ya. Jadi tanwin itu merupakan tanda dari nomina, ya. Kalau bahasa Arab disebut dengan tanda dari isim. Jadi kesimpulannya, yang dengan memakai baitun tanwin itu menandakan bahwa dia itu nomina yang indefinitif, nomina yang dimana tidak jelas penunjukannya. Di dalam bahasa Indonesia memakai kata sebuah, seekor,
dan seorang. Jadi kalau kita bilang hadza baitun, ini sebuah rumah. Kita masuk ke contoh berikutnya. Hadza masjidun, ini sebuah masjid. Hadza babun, ini sebuah pintu. Hadza kitabun, ini sebuah buku. Hadza qalamun, ini sebuah pulpen. Hadza miftahun, ini sebuah kunci. Hadza maktabun, ya, ini sebuah meja. Hadza sarirun, ini sebuah ranjang. Hadza kursiyun, ini sebuah kursi. Dan kita lihat semua dalam contoh ini, semua akhiran kata dari kata kedua, yaitu baik itu baitun, masjidun, babun, kitabun, qalamun, miftahun, maktabun, sarirun, dan kursiyun, itu akhirannya ada dhammatain, atau dua dhammah yang dibaca, ya, ya ya. Nah, definisi dari tanwin itu adalah sebuah nun sukun yang dibaca di akhir kata namun tidak tertulis. Maksudnya tidak tertulis dengan huruf nun, namun di harakat aja dibaca. Jadi disebut dengan tanwin. Dan tanwin merupakan ciri dari nomina atau isim, ya, isim yang nakirah, ya, yang nakirah yang bersifat umum, ya, dalam bahasa Indonesia adalah nomina indefinitif. Jadi ciri-cirinya dengan tanwin. Nah, ketika kita coba lihat di syarah al-Ajurmiyah, ya, di situ tanda-tanda isim adalah bisa menerima tanwin. Tanwin itu selalu di akhir kata, dan setiap antum melihat ada tanwin di akhir kata, itu adalah isim. Kemudian kita melihat lihat ada kalimat susunan dua kata, ya, hadza baitun, ya, hadza tambah kata belakang, itu di dalam bahasa Indonesia disebut subjek predikat. Di dalam bahasa Arab, ya, subjek predikat ini disebut jumlah ismiyah, ya, jumlah ismiyah, di mana subjeknya adalah nomina, ya, predikatnya di sini adalah nomina atau isim. Dalam bahasa Arab dinamanya mubtada dan khabar. Subjek itu mubtada, predikatnya adalah khabar. Ini sederhananya seperti itu. Namun ada pengecualian. Ketika bahasa Indonesia itu selalu pola SP paling sederhana. Dalam bahasa Arab, ketika dalam bahasa Indonesia adalah predikatnya adalah kata kerja, posisinya terbalik, ya. Kalau misalkan kita melihat daraba Zaidun, ya, daraba Zaidun Ahmad, ya. Zaid memukul Ahmad. Nah, kata kerja di memukul di susunan katanya, ya, dalam bahasa Arab seperti memukul Zaid Ahmad. Jadi polanya agak berbeda dalam bahasa Indonesia, di mana kata kerja itu di depan. Jadi kalau bahasa Indonesia tidak diperbolehkan seperti itu, kecuali perintah, kata kerja perintah, ya. Harus kata kerjanya itu setelah subjek, ya, subjek pelaku. Namun dalam bahasa Arab subjek pelaku harus setelah kata kerja. Jadi kalau predikatnya itu dalam kata kerja, maka di dalam susunan bahasa Arab ada predikat subjek, ya. Pada bahasa Indonesia harus subjek dan predikat. Untuk predikat yang nomina, susunannya subjek predikat, ya, harus subjek dan predikat dengan ada pengecualiannya. Ntar kita akan pelajari. Nah, di situ ada subjeknya hadza, ya. Kemudian predikatnya baitun. Hadza adalah mubtada, baitun adalah khabar. Mubtada itu apa? Ya, mubtada yang sesuatu yang didahulukan. Kemudian khabar yang menjelaskan mubtada itu. Jadi ya, itu bahasa Indonesia mirip, ya, predikat yang menjelaskan dari subjek, ya. Itu sebenarnya mubtada dan khabar. Kemudian
ada hadza. Hadza ini adalah kata tanya, ya, kata tanya di mana kata tanya ini hanya dimiliki untuk dekat, ya, untuk jauh berbeda. Namun kata hadza ini akan berubah jikalau yang ditunjuk itu bisa berganti, ya. Kalau hadza ini untuk mudzakkar. Nah, benda mati ini di semua itu dikatakan mudzakkar. Apa itu mudzakkar? Mudzakkar itu pembagian kata harus dibedakan dari jenis kelaminnya, baik laki-laki atau perempuan. Nah, di bahasa Arab tidak ada yang jenis satu nomina yaitu netral. Dia harus milih laki-laki dan perempuan, tidak ada yang bencong atau banci, ya. Jadi harus dipisahkan. Dan bagaimana menentukan itu? Nah, untuk menentukannya itu kita harus mendengar kalamnya orang Arab, perkataan orang Arab, atau melihat pada mu'jam. Nah, kita ulangi lagi di sini ada 9 nomina, ya, atau isim yang kita pelajari adalah baitun, masjidun, babun, kitabun, qalamun, miftahun, maktabun, sarirun, kursiyun. Dan hadza ini adalah sebagai kata tunjuk yang menunjukkan kepada baitun, ya, kepada khabarnya. Kita ulangi lagi, antum dengarkan baik-baik, kemudian kita antum ulangi apa yang dari ana ucapkan. Hadza, yaitu ini. Kita mulai. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Kemudian kita mempelajari apa itu ma hadza. Ya, di sini yang dimaksud adalah ma al-istifhamiyah, adalah suatu kata tanya. Jadi huruf ma ini, ya, afwan, ma itu adalah isim, yaitu nomina kata tanya. Dan nomina kata tanya ini hanya berlaku untuk tidak berakal. Dan untuk yang berakal seperti manusia, jin, malaikat, dan lafaz Allah tidak boleh kita sekali-sekali menggunakan ma. Sama seperti dalam Malaysia, membeda antara apakah dengan siapakah. Siapakah untuk yang bisa untuk berakal, dan apakah untuk yang tidak berakal. Kita lihat contoh berikutnya. Dalam ini adalah sebuah rumah. Jadi kita memakai ma hadza, apakah ini? Hadza baitun, ini sebuah rumah. Ahadza baitun. Nah, kita akan mempelajari materi tambahan, yaitu penggunaan dari hamzah istifham. Ya. Hamzah istifham yang kita lihat di sini adalah sebelum hadza itu adalah alif, di atasnya ada hamzah kecil. Itu disebut dengan hamzatul istifham. Ya. Hamzah istifham itu adalah sebuah huruf yang membutuhkan jawaban ya atau tidak. Jadi penulisannya selalu digabung dengan hadza. Namun untuk hadza di sini, ya, mungkin Anda lupa di awal, ya. Hadza ini ditulis dengan fathah, ya, tapi
tidak ada mad ya, tapi dalam membacanya harus ada huruf mad. Jadi jangan antum baca hadza ya, hadza salah. Jangan antum baca pendek ya hanya. Hadza itu salah, seharusnya hadza. Karena di sebenarnya situ ada huruf mad ya, alif tegak ya. Kalau antum bisa lihat di Al-Qur'an, hadza itu selalu ada huruf tegak dibaca hadza. Kemudian kita balik lagi di hamzatul istifham ya. Hamzah yang di depan ini itu sebagai katanya yang membutuhkan jawab ya atau tidak. Di sini kita lihat bahwa gambar di sebelah rumah, di sebelahnya adalah rumah. Ya, ditanya apakah ini sebuah rumah? Maka jawabannya na'am. Nah, na'am itu artinya iya. Jadi jawabnya na'am hadza baitun. Ya, ini sebuah rumah. Kemudian kita lihat di sebelah kiri ya, di bawah ya, itu ada sebuah baju. Nah, untuk kita untuk kita lihat di sini ada penggunaan ma hadza. Apakah ini hadza qamisun? Ini sebuah baju. Nah, kemudian ada kursi. Ada pertanyaan, hadza sarirun? Apakah ini sebuah ranjang? Karena yang ditanya adalah sebuah kursi. Namun yang di dalam pertanyaan itu adalah bukan kursi, itu ada sebuah ranjang, maka kita jawab la, bukan hadza kursiyun. Nah, untuk kursiyun di sini sebenarnya ada huruf tasdid ya, di atas huruf ya dibaca kursiyun ya, kursiyun. Jadi ada huruf tasdid di ya. Kemudian ada contoh berikutnya, ada sebuah pulpen. Ahadza miftahun? Apakah ini sebuah kunci? Jawabannya la hadza qalamun. Bukan, ini sebuah pena. Ahadza ma hadza? Apakah ini? Nah, hadza najmun. Ini sebuah bintang. Apakah ini? Ini sebuah bintang. Kemudian kita kembali ke latihan ya. Yang tadi kita ulangi dengan antum mengulangi apa yang ana ucapkan. Kita mulai. Ma hadza? Hadza baitun. Ahadza baitun? Naam, hadza baitun. Ma hadza? Hadza qamisun. Ahadza sarirun? La, hadza kursiyun. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Ma hadza? Hadza najmun. Tamarin ya. Tamarin itu adalah latihan. Dari tamarinul awal, latihan pertama. Antum jawab ya, misalkan di sini ada gambar kunci. Kemudian ana beri pertanyaan ma hadza, antum jawab. Setelah itu beberapa saat ana akan beri jawabannya. Kita mulai. Ma hadza? Hadza miftahun. Ma hadza? Hadza kitabun. Ma hadza? Hadza qalamun. Ma hadza? Hadza babun. Ma hadza? Hadza baitun. Ma hadza?
hadza kursiyun. Sekarang kita ulangi latihan pertama. Antum dengarkan baik-baik, kemudian ulangi. Ma hadza, hadza miftahun. Ma hadza, hadza kitabun. Ma hadza, hadza qalamun. Ma hadza, hadza babun. Ma hadza, hadza baitun. Ma hadza, hadza kursiyun. Tamrinul tsani, latihan kedua. Latihan kedua ini kita lihat dalam contoh, itu pemakaian dengan hamzatul istifham, yaitu kata tanya yang membutuhkan jawaban dia atau tidak. Jadi alif yang ada hamzah kecil itu disebut hamzatul istifham yang membutuhkan jawaban na'am atau la, ya. Jadi kalau dilihat kita di contoh di sini ada sebuah masjid, ya, ahadza baitun, jawabannya adalah la hadza masjidun. Berikutnya, ahadza miftahun. Dari sini antum jawab, nanti beberapa saat lagi Anda akan berikan jawabannya. Anda ulangi dari awal aja ya, dari masjid. Ahadza baitun, la hadza masjidun. Gambar berikutnya adalah pulpen. Ahadza miftahun, la hadza qalamun. Ahadza qamisun, na'am hadza qamisun. Ahadza najmun, na'am hadza najmun. Jadi najmun adalah bintang, qamisun baju, qalamun pena, miftahun itu kunci, baitun rumah, dan masjid, ya, masjidun ya, dari kata bahasa Arab masjid. Nah sekarang dengarkan baik-baik, kemudian antum ulangi setelah Anda bacakan berikut ini. Ahadza baitun, la hadza masjidun. Ahadza miftahun, la hadza qalamun. Ahadza qamisun, na'am hadza qamisun. Ahadza najmun, na'am hadza najmun. Latihan ketiga, ya, tamrinus tsalits. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Nah ini ada dua perintah, disuruh baca. Namun untuk tulis, ya, antum bisa lihat di buku aslinya, ya. Antum coba untuk mengerjakan. Nah, untuk latihan Iqra di sini, ketika muncul gambar seperti ini, ya, antum baca, ya. Kalau di sini muncul ada kata hadza maktabun, antum bilang hadza maktabun. Beberapa saat setelah antum jawab, itu akan Anda berikan jawabannya. Kita mulai, ya. Hadza, kita mulai ya. Antum baca. Hadza maktabun. Hadza masjidun. Hadza qalamun. Hadza sarirun. Ma hadza?
Hadza kursiyun. Ahadza baitun. Nah, sekarang dengarkan baik-baik dan ulangi. Ya, Iqra waktub, ya persis sama tadi. Antum dengarkan kemudian antum ulangi. Hadza maktabun. Hadza masjidun. Hadza qalamun. Hadza sarirun. Ma hadza? Hadza kursiyun. Ahadza baitun. Kemudian kita mempelajari pemakaian kata man hadza. Man ini digunakan untuk yang berakal, lawan dari kata ma, ya. Ma untuk yang tidak berakal. Jadi man untuk manusia, malaikat, jin, dan lafaz Allah itu digunakan kata man, yang berarti dalam bahasa Indonesia adalah apakah. Man hadza? Hadza tabibun. Man hadza? Hadza waladun. Waladun itu seorang anak. Man hadza? Hadza talibun. Talibun seorang pelajar atau mahasiswa. Ma hadza waladun? Apakah ini seorang anak laki-laki? La hadza rajulun. Ini seorang pemuda. Berikutnya adalah sebuah masjid. Ma hadza? Hadza masjidun. Dari 4 contoh sebelumnya, dari sebelum masjid ini, itu adalah berakal, ya. Jadi disebut al-aqil, berakal. Maka kita menggunakan man, ya. Namun untuk yang masjid, karena tidak adalah benda mati, kita baca ma, ya. Apakah? Man siapakah? Hadza masjidun. Jadi di sini hadza bisa buat benda mati maupun yang berakal. Man hadza? Siapakah ini? Ini seorang pedagang. Hadza tajirun. Ya. Kemudian ada seekor anjing. Hadza kalbun. Ada seekor kucing. Ahadza kalbun? La hadza qittun. Jadi apakah ini seekor anjing? La, tidak, ini seekor kucing. Hadza khimarun. Jadi khimar adalah seekor keledai. Hadza khimarun. Nah, gambar di sebelumnya adalah keledai, dan sekarang adalah kuda. Nah, apakah ini seekor keledai? Maka dijawab la hadza sanun. Ini tidak, ini seekor kuda. Waman hadza? Wama hadza? Dan apakah ini? Waw itu adalah huruf sambung, ya. Huruf sambung, dan itu menempel dengan kata sesudahnya. Jadi wama hadza? Dan apakah ini? Hadza jamalun. Ini seekor unta. Ma hadza? Hadza tikun. Nah, contoh di halaman ini menyatakan bahwa hamzatul istifham bisa untuk hewan. Ya, jadi sebelumnya ada hamzatul istifham untuk benda mati, kemudian hamzatul istifham ini bisa untuk manusia, dan juga hamzatul istifham untuk binatang. Juga kita mempelajari bahwa hadza bisa untuk binatang, manusia, dan benda mati. Namun untuk ma al-istifhamiyah, ya, jadi kata ma yang sebagai kata tanya yang berarti dalam bahasa Indonesia apakah, itu tidak boleh untuk berakal. Jadi untuk hewan
dan benda mati menggunakan ma. Nah, ini contoh perbedaannya. Man hadza, siapakah ini? Hadza mudarrisun. Afwan, di sini ada ra yang di sini seharusnya dibaca mudarrisun bukan mudarrasun. Ya, jadi man digunakan untuk yang berakal. Ahadza qamisun. Nah, di sini diulang lagi, ya, ditekankan lagi bahwa hamzatul istifham bisa untuk berakal dan tidak berakal. Apakah ini sebuah baju? La hadza mindilun. Bukan, ini sebuah sapu tangan. Ya, sekarang kita ulangi materi man hadza. Ya, kita antum dengarkan baik-baik, kemudian antum ikuti ana. Man hadza? Hadza tabibun. Man hadza? Hadza waladun. Man hadza? Hadza talibun. Ahadza waladun? La, hadza rajulun. Ma hadza? Hadza masjidun. Man hadza? Hadza tajirun. Hadza kalbun. Hadza kalbun? La, hadza qittun. Hadza khimarun. Ahadza khimarun? La, hadza hisanun. Wa ma hadza? Hadza jamalun. Ma hadza? Hadza dikun. Man hadza? Hadza mudarrisun. Hadza qamisun. La, hadza mindilun. Sekarang masuk ke latihan iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Untuk latihan tulis antum kerjakan, lihat di bukunya. Dan sekarang kita latihan baca. Nah, contohnya di sini, ya, antum baca, kemudian antum dengarkan baik-baik jawaban Anda. Nah, pertama, jawabannya ma hadza? Hadza qalamun. Nomor 2, hadza kalbun. Nomor 3, man hadza? Hadza tabibun. Di sini ada kesalahan tulis, jadi ya-nya bukan 2 di tabib, ya, seharusnya 1 aja. Nomor 4, hadza jamalun. Nomor 5, ahadza kalbun? La, hadza qittun. Nomor 6, ahadza dikun? Na'am. Nomor 7, ahadza hisanun? La, hadza himarun. Nomor 8, hadza mindilun. Nomor 9, ahadza waladun? Na'am. Nomor 10,
Man hadza? Hadza rajulun. Sekarang dengarkan baik-baik. Kita ulangi ya. Antum dengarkan baik-baik, kemudian antum ulangi dari masing-masing yang Anda bacakan berikut ini. Awalan, ma hadza? Hadza qalamun. Thaniyan, hadza kalbun. Thalithan, man hadza? Hadza tabibun. Rabi'an, hadza jamalun. Khamisan, ahadza kalbun? La, hadza qittun. Sadisan, ahadza dikun? Na'am. Sabi'an, ahadza hisanun? La, hadza khimarun. Thamaniyan, hadza mindilun. Tasi'an, ahadza waladun? Na'am. Ashiran, man hadza? Hadza rajulun. Kita cukupkan materi hari ini dengan membaca doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Intaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.